Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Sebelumnya, apakah suara aku sudah terdengar? Udah ada, Ci. Oke, jadi pada sore hari ini kita tuh bakal belajar terkait statistika bisnis ya. Aku bakal bahas soal statistika 2-nya dari angkatan dari tahun 2022 dan 2023. Oke, biar nggak buang-buang waktu, aku langsung ke soal nomor 1 ya. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung tanyain aja ya, langsung on mic aja karena aku nggak kelihatan. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Jadi di sini tuh terkait dengan satu rata-rata. Di sini udah ada datanya nih. Ada data-data terkait dengan, jadi ada perusahaan startup yang sedang merancang promosi penjualan produknya melalui platform YouTube gitu. Nah, jadi di sini tuh kita disuruh cari. Yang pertama itu ujilah hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata subscriber baru adalah 100 orang per hari dengan tingkat keyakinan 95% dan menggunakan pendekatan dari critical value dan p-value. Jadi kalau kita disuruh menguji, kita tuh bakal ngelakuin 4 step ya teman-teman ya. Yang pertama, kita bakal mulai buat bikin hipotesisnya terlebih dahulu. Nah, cara bikin hipotesis itu gimana? Caranya kita lihat nih di soal, kondisinya itu seperti apa. Di sini dia bilang, ujilah hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata jumlah subscriber baru adalah 100 orang per hari. Nah, di sini ada kata-kata adalah. Kalau adalah, kita bakal pakai tandanya itu sama dengan ya, teman-teman ya. Nah, kita bisa mulai dari HO-nya dulu nih. HO sama dengan min sama dengan 100, karena dia bilang 100 orang. Dan HA-nya kita lihat nih, untuk kalau HO-nya sama dengan, kita cek pasangannya di HA itu apa. Pasangannya tidak sama dengan. Jadi HA-nya kita bakal pakai min tidak sama dengan 100. Nah, untuk soal nomor 1 ini, dia tuh nggak selalu sama dengan ya teman-teman ya. Bisa aja pakai tanda lain. Contohnya misalnya kalau di soalnya itu dia kayak gini. Ujilah hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata jumlah subscriber baru itu kurang dari 100 orang. Nah, kalau soalnya kayak gitu, kita perlu cek kurang dari itu anggota dari HO atau HA nih. Nah, kurang dari itu kan anggota dari HA ya. Berarti kita bisa mulai bikin hipotesisnya itu dari HA. Berarti HA min kurang dari 100. Nah, buat HO-nya kita sesuaikan. Kalau HA-nya kurang dari, kita cek pasangannya di HO itu apa sih. Di sini kan pasangannya itu lebih dari sama dengan ya. Berarti nanti HO-nya itu sama dengan min lebih dari sama dengan 100. Gitu. Nah, untuk keterangannya kita mengikuti kata-kata yang ada di soal aja nih. Dia bilang bahwa rata-rata jumlah subscriber baru adalah 100 orang. Karena ini HO pakai sama dengan, berarti kita pakai sama dengan juga ya kata-katanya ya. Nah, kalau HA kita ikutin aja tandanya. Berarti kalau yang ini tidak sama dengan 100 orang per hari. Nah, di sini setelah kita tahu hipotesisnya, kita tuh perlu cek juga apakah hipotesis kita ini satu arah atau dua arah. Nah, kalau dua arah itu kita bisa cek lewat HO-nya. Kalau HO-nya sama dengan, berarti dia itu hipotesisnya dua arah. Tapi kalau HO kita lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, berarti hipotesis kita itu satu arah. Nah, buat apa sih kita tahu arah itu ya? Kita perlu tahu arah untuk menentukan rumus dari T alfanya. Karena beda ya teman-teman ya. Kalau satu arah, nanti dia rumus T alfanya itu T alfa dalam kurung N-1. Dan kalau dia dua arah, rumusnya itu T alfa per 2 dalam kurung N-1. Oke, di sini kan kita udah tahu nih, hipotesis kita tuh HO-nya kita pakai sama dengan. Berarti kalau sama dengan kita pakai yang dua arah ya teman-teman ya rumusnya. Kita pakai yang T alfa per 2 dalam kurung N-1. Terus kita masukin aja angkanya. Nah, alfanya dapat dari mana sih? Alfanya kita lihat di soal nih. Dia bilang di sini tingkat keyakinannya itu adalah 95% ya. Jadi diketahui tingkat keyakinannya itu 95%. Buat cari alfa, kita tinggal kurangin aja. 100 dikurang tingkat keyakinan. Jadi dapat 100 dikurang 95, alfanya dapat 5%. Nanti kalau tingkat keyakinannya 90, buat cari alfa berarti 100 dikurang 90 ya teman-teman ya. Nanti dapat alfanya itu 10%. Oke, kita masukin ke rumusnya.
T 0,05, 5%-nya kita jadiin desimal, jadi 0,05 per 2 karena kita dua arah. Terus dalam kurung, N-nya, N ini adalah jumlah data ya teman-teman ya, jumlah data. Kita cek nih, angkanya tuh ada berapa di sini datanya. Dan pas kita hitung ternyata ada 10 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita masukin 10 dikurang 1. Nanti dapat hasilnya kayak gini. Ini jangan dikali ya teman-teman ya. Nah, cara buat cari nilai 2,262-nya tuh gimana? Kita ke tabel T. Nah, di sini kita cek nih, di urutan ke-9, yang dalam kurung ini kan 9, berarti kita cek fokusnya tuh ke urutan yang ke-9. Terus dia bilang T-nya itu 0,025. Kita fokus ke angka yang 0,025. Terus kita cari nih titik potongnya ya. Berarti kalau kita tarik ke sini sampai ke urutan 9, kita bakal dapat angkanya di 2,262. Gitu. Nah, di sini juga ada catatan, seperti yang aku bilang, nilai N itu jumlah data. Dan di sini kenapa kita pakai tabel T? Karena di soal kita nggak dikasih tahu standar deviasinya tuh berapa. Kalau dikasih tahu, nanti kita pakai tabel Z. Tapi teman-teman nggak usah pusingin, karena kalau di UTS itu biasanya nggak bakal dikasih tahu ya. Jadi kita otomatis pakai tabel T untuk yang satu rata-ratanya. Nah, step 2 udah selesai nih, kita udah dapet angka T alfanya. Step ketiga, kita cari T hitung atau T0. Rumusnya gini, rumusnya X bar min mean per SX, di mana X bar itu adalah rata-rata dari data, sedangkan mean itu didapat dari hipotesis. Yang ini teman-teman ya, nih angka yang ada di hipotesis. Lalu rumus SX sendiri adalah standar deviasi per akar N. Nah, standar deviasi itu rumusnya ini ya, akar penjumlahan dari X min X bar kuadrat per N1. Kita bisa mulai dari cari si X barnya dulu nih. Nah, X bar itu kan rata-rata ya. Jadi kita mau cari tahu nih berapa sih rata-rata dari data ini. Kita jumlahin dulu nih data-datanya. Jadi 100 ditambah 120 ditambah 75 ditambah 85 ditambah 100 ditambah 130 ditambah 200 ditambah 130, 180 dan 80 per jumlah datanya. Di sini kan ada 10 angka ya. Kita bagi dengan 10. Nanti teman-teman bakal dapat X bar-nya itu 120. Untuk meannya, seperti yang aku udah bilang tadi, bahwa kita dapat dari angka yang ada di hipotesis ya. Jadi langsung aja meannya itu sama dengan 100. Nah, buat cari standar deviasi itu kayak gini, teman-teman. Nih, dia bilang X. X-nya kita dapat dari data. Jadi X itu adalah data yang ada, dikurang dengan X bar. X barnya tadi kita udah hitung 120. Jadi kita mulai dari data yang pertama, 100 dikurang 120, ingat pangkat 2, karena dia di sini ada simbol sum atau simbol penjumlahan, kita akan menjumlahkan hasilnya ya. Jadi plus 120, by the way ini minus ya, jadi aku salah tulis. Jadi 120 dapat dari data kedua, min 120-nya dapat dari X bar, pangkat 2, plus kita ke data ketiga, 75 dikurang 120, terus pangkat 2 tambah data keempat 85 kurang 120, pangkat 2, dan seterusnya. Nah, baru kita perin, kita bagi dengan N-1. N-nya kan ada 10 data, berarti 10 dikurang 1. Nanti bakal dapat standar deviasinya itu 41,97. Nah, ada dosen yang pengen ada rumusnya. Kalau ada rumusnya berarti teman-teman pakai cara yang kayak gini ya. Tapi ada juga dosen yang boleh nih, kita langsung hitung standar deviasinya tuh di kalkulator saintifik kita. Nah, kita bisa langsung hitung di kalkulator itu caranya kayak gini teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek di kalkulator saintifik ya, pakai yang saintifik. Diklik mode, terus dipilih angka 2, ya, dipilih 2, diklik 2. Nanti teman-teman bisa mulai masukin datanya. Caranya data yang pertama nih, 100, terus teman-teman klik M+, lanjut kita ke data yang kedua, 120 M+, terus 75 M+, 85 M+, 100 M+, sampai 80 ya teman-teman ya. Setelah teman-teman selesai masukin datanya, teman-teman bisa klik Shift.
lalu tekan angka 2, nanti muncul pilihannya tuh kayak gini. Nah, kita kan mau cari berapa standar deviasi ya. Standar deviasi itu yang ini, teman-teman. Yang 3. Jadi, teman-teman pilih 3, lalu klik sama dengan. Nanti dia muncul hasilnya sama. Nah, caranya itu juga bisa dipakai kalau teman-teman mau cek hasil dari standar deviasi yang teman-teman hitung manual ya. Gitu. Oke, setelah kita tahu nih X-bar-nya berapa, min-nya berapa, standar deviasinya berapa, kita bisa masukin juga ke rumus yang SX-nya ya. Rumus SX sendiri standar deviasi per akar N. Jadi standar deviasinya 41,97 per akar N, akar 10. Nanti bakal dapat hasilnya segini. Nah, kita udah cari nih seluruh komponen untuk hitung rumus T hitungnya. Jadi kita bisa langsung masukin aja nih. T hitung sama dengan X bar 120, min 100-nya kita dapat dari mean ya yang ada di hipotesis, per SX 13,27. Nanti kita dapat T hitungnya itu 1,51. Gitu. Nah, step keempat kita bisa mulai bikin kesimpulannya. Di sini diminta pendekatannya itu critical value dengan p-value ya. Kita mulai dari critical value dulu. Nah, teman-teman gambar grafiknya tuh kayak gini ya. Nah, grafiknya tuh kayak gini. Terus angka ini didapat dari step yang ada di step kedua ya, teman-teman ya. Step kedua di mana tadi kita cari T alfanya. Nih, kita dapat angkanya 2,262. Kita masukin ke grafiknya. Kalau sebelah kiri negatif, sebelah kanannya positif. Jangan lupa di tengah-tengahnya dikasih angka 0. Lalu kita tuh mau cek T hitung kita tuh posisinya di mana. Kan T hitung kita kan 1,51. Berarti dia ada di daerah sini dong, 1,51-nya. Nah, kalau ada di daerah sini, berarti HO-nya itu tidak ditolak. Ya, teman-teman ya. HO-nya tidak ditolak, jadi kalau nggak ditolak berarti dia diterima. Jadi kalau buat kesimpulan kita bisa langsung pakai kata-kata yang ada di HO-nya, karena dia kan nggak ditolak. Pakai kata-kata yang ada di sini. Jadi kita tinggal salin aja. HO tidak ditolak, jadi rata-rata jumlah subscriber adalah sama dengan 100 orang per hari, dengan tingkat keyakinan 95%. Oke, next. Oke, sebelum itu kalau T hitungnya misalnya T hitung kita dapatnya 3,51. Nah, batas kita kan di sini ya. Batasnya di sini 2,262. Kalau kita dapat tadi perhitungan kita T hitungnya 3,51, berarti 351 di sini dong. Nah, berarti T hitungnya kena arsiran nih. Kalau kena arsiran, berarti dia HO-nya ditolak ya teman-teman ya. Kalau HO ditolak, kita nggak bisa pakai kata-kata yang ada di HO. Berarti kita pakai kata-katanya yang ada di HA-nya. Jadi nanti kesimpulannya, berarti HO itu ditolak. Jadi rata-rata jumlah subscriber tidak sama dengan 100 orang per hari. Gitu. Oke, next kita ke pendekatan p-value. Nah, kalau di p-value ini, kita cara carinya itu, pertama kita lihat dulu nih, nilai N-1-nya. Nilai N-1 tadi kita udah hitung ya, 10 kurang 1, kita dapat 9. Kita ke tabel T dulu nih. Oke, kita ke tabel T, kita fokus ke N-1. N-1 kita 9, berarti kita fokus ke urutan 9 ya, teman-teman ya. Kita fokus ke urutan yang ke-9, dan kita cari nih angka-angka yang ada di sini tuh, yang mana sih yang paling mendekati TO. TO kita berapa nih? T0-nya berapa nih? T0 kita tadi kan kita nyarinya 1,51 ya. Nah, 1,51 kita cek mana nih yang paling dekat sama 151. Ingat fokusnya ke barisan N-1 kita ya, yaitu 10-1, yaitu 9, kita fokus di barisan 9 aja. Dari angka-angka yang ada di barisan 9 ini kita cari, mana sih yang paling mendekati sama T0 kita. T0 kita 1,51. Nah, kita dapat di 1,3 yang paling mendekati ya. Nah, kita cek 1,3 ini, 1,383 ini ada di barisan mana? Kita tarik ke atas, dia ada di barisan 0,1. Jadi p-value kita adalah 0,1. Nah, kita tuh perlu cari tadi yang pertama nih, kita perlu cari tahu dia tuh satu arah atau dua arah buat nentuin dua hal. Yang pertama, tadi kita buat nentuin rumus T alfanya mau pakai yang mana. Yang kedua, kita buat nentuin rumus p-value-nya juga.
Nih, kalau satu arah p-value-nya tuh dikali 1. Kalau dua arah p-value-nya dikali 2. Tadi kan kita udah dapet nih p-value-nya 0,1. Karena kita posisinya dua arah, kita kalikan dengan 2. Dapatlah 0,2. Setelah dapat p-value, kita bandingin p-value kita sama nilai alfa kita. Kalau nilainya lebih besar, berarti HO-nya tidak ditolak ya. Ini untuk kriterianya. Tapi nanti kalau p-value-nya ternyata lebih kecil daripada alfa, HO-nya ditolak. Untuk kesimpulannya sama aja kayak yang ada di critical value. Jadi nanti kesimpulannya, maka HO tidak ditolak, jadi rata-rata jumlah subscriber adalah sama dengan 100 orang per hari dengan tingkat keyakinannya itu 95%. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak nih teman-teman? Kalau aku kecepatan boleh dibilangin aja ya. Oke, next kita ke soal yang nomor 2. Di soal nomor 2, kita diminta untuk bikin yang namanya itu interval estimasi. Dari rata-rata jumlah subscriber baru per hari, di sini tingkat keyakinannya beda nih sama yang A. Tingkat keyakinannya 90%. Maka dari itu kita perlu hitung ulang yang namanya T alpha. Yang tadi kita hitung kan T alpha-nya 95% ya tingkat keyakinannya. Di sini kita perlu hitung ulang T alpha-nya dengan tingkat keyakinannya itu 90%. Nah, kalau tingkat keyakinannya 90%, berarti alfanya 100 dikurang 90, teman-teman bakal dapat 10%. Setelah itu kita masukin nih ke rumus T alfa. Ingat, tadi kita dua arah, jadi T alfanya juga kita bagi dua ya. Jadi T 0,10, ini persenannya dijadiin desimal aja, per 2, dalam kurung N-1, 10 min 1. Nanti dapat hasilnya itu T 0,059. Nah, kita balik lagi nih ke tabel T-nya buat cek berapa sih nilainya ya. Kita dapat N-1-nya 9, kita fokus ke urutan yang ada di 9, dan T alfa kita itu 0,05. Kita cek nih, 0,05 ada di urutan kedua ya. Dan kita tarik garis aja sampai dia ketemu 9. Nih, ketemunya di angka 1,833 ya. Jadi nilai T alfa kita sama dengan 1,833. Nah, ini ada rumus untuk mencari interval. Rumusnya itu X bar atau rata-rata min T alfa tadi, nih T alfa yang ada di sini, dikali S per akar N, terus kurang dari sama dengan min, ini tuh kayak template aja, ya, kurang dari sama dengan min-nya ini, terus kurang dari, sebenarnya rumusnya itu antara bagian ini dengan bagian ini tuh sama, teman-teman. Cuma bedanya di tandanya aja. Jadi kalau kiri itu dia negatif, kalau kanan itu dia pakainya positif. Jadi kalau di sebelah kanan dia rumusnya X bar plus dalam kurung T alfa min T alfa per 2 atau yang udah kita cari di sini dikalikan dengan S per akar N. Oke, kita udah tahu rumusnya, kita bisa masukin aja angka-angkanya ya. Nih, angka-angkanya kita ambil yang ada, yang udah kita hitung di bagian A tadi. Karena kan dia cuma bilang nih yang berubah itu cuma tingkat keyakinannya doang. Selebihnya itu sama ya. Jadi kita bisa ambil angka yang tadi di atas nih, X bar-nya kita udah hitung tadi. X bar-nya 120. Kita masukin 120 dikurang T alfa per 2 N min 1-nya juga udah kita hitung nih, dapat di 1,833. Kita masukin 1,833 dikali dengan S-nya tadi kita udah cari nih. Nih ya, standar deviasinya tadi kita udah cari ya. S itu standar deviasi, senilai 41,97 kita masukin per akar 10. 10 adalah jumlah datanya ya. Terus kita masukin juga di sebelah kanan, tapi ganti tandanya kalau di sebelah kanan dia jadi positif. Nah, cara hitungnya tuh gimana? Teman-teman hitung dulu yang ada di dalam kurung ya. Nah, teman-teman mulai dari pembagian ini dulu, habis itu baru dikali dengan 1,833. Nanti dapat hasilnya 24,33. Terus kita hitung 120 dikurang 24,33 dapat hasilnya 95,67. Yang ini template aja.
kurang dari mean, kurang dari 120, ini dibagi dulu, dikali, hasilnya sama ya. Karena kan angkanya juga sama nih. Nah, cuman bedanya kalau di sini ditambah, makanya ininya juga beda nih. Kalau di sini 120 ditambah 24,33. Dapat hasilnya 144,33. Nah, sekarang kita bikin kesimpulannya. Kesimpulannya itu template juga nih. Jadi, interval kita mulai dari yang sebelah kiri, 95,67 sampai dengan kita ambil angka yang ada di sebelah kanan, 144,33 menggambarkan ini tuh kayak template aja yang ada di soal nih, menggambarkan rata-rata jumlah subscriber baru per hari dengan tingkat keyakinannya 90%. Gitu. Oke, untuk soal nomor 1 udah kelar AB-nya. Sebelum kita lanjut ke soal nomor 2, ada yang mau ditanyain nggak nih teman-teman? Ci, aku mau nanya, tadi Boleh? kan untuk yang poin, 2 ini yang di slide bukan di slide, apa, di yang share screen ini, Cici bilang itu template. Jadi maksudnya tidak mungkin ruas kiri ini lebih gede daripada, mean dan ruas kanan tuh nggak mungkin lebih gede daripada lebih kecil daripada rata-ratanya ya? Ya, benar. Jadi ini Oh, tuh selalu kayak gini ya tandanya. oke. Gitu. BTW Ci, boleh tolong upload ininya nggak notes-nya supaya maksudnya tadi agak kecepatan kan, jadi mau Oh, lihat atasnya gitu. oke, boleh, boleh, boleh. Thank you, Oke Ci. ya. Oke, ada lagi yang mau nanya? Bentar ya, aku upload di file juga nih. Yang mau nanya nanti langsung on mic aja ya. Nanti aku bakal coba lebih pelan-pelan lagi. Oke, bentar ya, aku upload dulu. Udah aku upload, udah masuk belum ya teman-teman di file? Thank you, Ci. Oke. Kalau gitu aku lanjut ke soal nomor 2 ya. Jadi di soal nomor 2 ini kita bakal bahas terkait beda dua proporsi. Nah, kalau di soal 1 tadi kita pakai tabelnya itu tabel T ya. Kalau di soal nomor 2 ini kita bakal pakai tabelnya itu tabel Z. Oke, kita mulai dulu nih. Kita baca soalnya dulu. Jadi di sini sebuah bank baru saja mengakuisisi cabang baru di lokasi XYZ, di XYZ. Bank ini menguji hipotesis bahwa proporsi tingkat gagal bayar pinjaman dari nasabah saat ini lebih tinggi dari proporsi gagal bayar dari nasabah baru di lokasi XYZ. Nah, setelah mereka tuh mengambil 200 sampel dari pelanggan saat ini dan menemukan bahwa 25 tuh telah gagal bayar. Nah, di lokasi XYZ, sampelnya itu diambil 100 dan pelanggan baru menunjukkan bahwa 9 telah gagal membayar pinjaman mereka. Nah, tingkat keyakinannya 95%. Di sini kita disuruh cari berapa proporsi masing-masing yang gagal bayar dari nasabah saat ini. Nah, kita mulai dulu nih, kita catat dari yang diketahui ya. Kita bisa catat mulai dari N-nya. N itu jumlah sampel. Nah, di sini kan ada dua kondisi nih. Ada kondisi di saat ini sama di lokasi XYZ. Nah, untuk kondisi saat ini, kita itu lambangin dengan N1 ya teman-teman ya. Jadi kita bisa tulis N1 sama dengan 200. 200 ini adalah sampelnya, jumlah sampelnya. Lalu di lokasi XYZ-nya kita lambangin dengan N2. Nah, N2 sampelnya 100. Jadi kita bisa tulis N2 sama dengan 100. Nah, di sini dia bilang berapa sih proporsinya? Kita disuruh cari proporsinya. Cara cari proporsi itu gimana? Cara cari proporsi itu
Kita baca soalnya dulu nih, dia bilang kan dari 200 sampel ternyata yang gagal bayar itu 25. Seperti namanya, kita tuh kayak cari proporsi berapa sih yang gagal bayar ya. Jadi kita bagi aja nih, yang telah gagal bayar itu 25 per jumlah sampelnya, jumlah seluruh sampel. Ingat, pakai sampel yang saat ini ya, karena kondisinya ini lagi di saat ini. Jadi 25 per 200. Nanti dapat hasilnya 0,125. Nah, untuk kondisi pertama, tadi kan kita lambangin dengan 1 ya, jadi kita bisa tulis P topi 1 sama dengan 25 per 200 sama dengan 0,125. Next, kita ke kondisi yang kedua yang ada di lokasi XYZ. Dia bilang sampelnya itu 100, dan ternyata yang udah gagal bayar itu 9 orang. Nah, buat cari P topi atau proporsinya, P topi 2-nya kita bagi aja yang udah gagal bayar dengan seluruh sampelnya. Seluruh sampelnya itu adalah 100 ya teman-teman ya. Jadi 9 per 100. Nanti bakal dapat hasilnya itu 0,09. Oke, untuk soal nomor 1, dia cuma tanya proporsi. Jadi cuma ini jawabannya nih, 0,125 sama 0,09. Nah, kita lanjut ke soal yang B ya. Yang B dia bilang lakukan uji hipotesis bahwa proporsi gagal bayar nasabah saat ini lebih dari proporsi gagal bayar di lokasi XYZ dengan pendekatannya p-value dan critical value. Seperti yang aku bilang tadi, kalau ada kata-kata uji hipotesis, berarti kita bakal pakai 4 step ya teman-teman ya. Kita mulai dari step yang pertama. Step yang pertama, kita akan nentuin hipotesisnya itu seperti apa. Nah, cara cari hipotesis kita perlu baca soalnya dengan teliti. Kondisinya itu seperti apa. Nah, di sini dibilang, kita tuh disuruh menguji hipotesis di mana proporsi gagal bayar nasabah saat ini lebih dari proporsi gagal bayar di lokasi XYZ. Ya, kita bisa highlight dulu nih kata-kata lebih darinya. Terus tadi kita ke notes yang udah aku taruh di atas. Nah, lebih dari, kita cari nih simbol dari lebih dari ini masuknya ke HO atau HA. Nah, di sini untuk lebih dari masuknya di anggota HA ya teman-teman ya. Berarti kita bisa mulai hipotesisnya itu dari HA dulu nih. Nah, dia bilang nih proporsi gagal bayar nasabah saat ini. Tadi kondisi saat ini kita lambangin dengan 1 kan. Nah, gagal bayar di lokasi XYZ 2. Berarti kita mulai dengan bikin HA-nya dulu. Jadi P1 lebih dari P2 ya. Nih. P1 lebih dari P2. Nah, kita cari nih HO-nya itu lambangnya apa. Tadi yang udah aku catat juga di atas nih. Kalau lebih dari berarti pasangan HO-nya itu kurang dari sama dengan. Jadi kita bakal pakai simbol ini untuk di HO-nya. Oke, di HO nanti kita tulisnya P1 kurang lebih sama dengan P2 ya. Gitu. Kalau teman-teman mau tulisin keterangannya juga boleh, berarti dalam kurung nih, proporsi gagal bayar nasabah saat ini kurang dari sama dengan proporsi gagal bayar di lokasi XYZ. Untuk HA-nya, berarti proporsi gagal bayar nasabah saat ini lebih dari proporsi gagal bayar di lokasi XYZ. Nah, kita tuh juga perlu cari sama kayak di soal nomor 1 tadi. Kita perlu cek hipotesis kita tuh satu arah atau dua arah sih. Buat apa? Buat nentuin nilai tabelnya. Jadi kalau satu arah, rumusnya itu kayak gini teman-teman. Rumus Z alfanya itu 0,5 min Z alfa, tapi kalau dua arah, Z alfa sama dengan 0,5 kurang Z alfa per 2. Nah, tadi seperti aku bilang, kita bisa cek satu arah atau dua arahnya ini dari hipotesis HO-nya ya. Kalau HO-nya sama dengan, berarti dua arah. Tapi kalau HO-nya lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, berarti satu arah. Nah, di sini kondisinya HO kita itu kurang dari sama dengan. Berarti kita kondisinya, hipotesisnya itu adalah satu arah ya teman-teman ya. Jadi kita bakal pakai rumusnya tuh yang ini.
0,5 min Z alfa. Nah, setelah itu kita juga cek nih di bagian HA-nya. Di bagian HA-nya tuh kita mau cari tahu positif atau negatif sih HA-nya. Buat apa? Buat nentuin gambar grafik yang critical value. Nah, kriterianya itu seperti apa? Kayak gini teman-teman. Jadi kalau HA-nya lebih dari D itu berarti nilainya positif. Kalau HA-nya kurang dari, nilainya negatif. Kita cek HA kita di sini posisinya itu lebih dari ya teman-teman ya. Berarti HA kita posisinya positif. Nah, ini tuh bisa kita ingat-ingat dulu karena ini bakal dipakainya nanti buat gambar grafiknya ya. Oke, next. Langkah pertama hipotesis udah selesai. Sekarang kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua kita bakal hitung Z alfanya ya. Oke, tadi hipotesis kita satu arah. Jadi pakai rumusnya juga yang satu arah ya. Z alfa sama dengan 0,5 min Z alfa. Oke, cara cari alfa gimana? Kita cek tingkat keyakinannya berapa. Di sini dia bilang, tingkat keyakinannya itu 95%. Cara cari alfanya berarti 100 dikurang 95%. Dapat alfanya 5% ya. Nah, kita masukin ke rumus. Yang kita masukin itu di bagian sini ya teman-teman ya. Yang itu nggak perlu diubah. Ini tuh kayak ya keterangan aja kalau kita lagi nyari si Z alfanya. Jadi kalau untuk 0,5 ini selalu 0,5, emang rumusnya 0,5 gitu ya. Jadi Z alfa sama dengan 0,5 min alfa kita. Alfa kita tadi kan 5%, kita ubah jadi desimal. Jadi 0,05. Oke. Di sini kita dapat angkanya itu 0,45. Kita scroll ke tabel Z-nya. Oke, kita cek di tabel Z-nya ini. Kita cari angka di tabel Z yang dekat sama 0,45 ya teman-teman ya. Kita cek angkanya itu ada di mana nih, 0,45 ya, yang paling mendekati. Nah ini kan masih 0,3, nggak mungkin ya. Kita cek ke bawah lagi. Ini masih 0,42, masih ada yang lebih gede, 0,3. Nah di sini nih, di bagian bawah nih, ini 0,44. Kita cek nih, di sebelah sini yang paling mendekati itu yang mana ya? Ada dua nih, ada 0,449 sama 0,4505. Dua-duanya selisihnya sama. Pakai yang mana nih? Kalau dosen aku dulu diajarin, pakainya itu kalau ada dua yang sama kayak gini, pakai yang paling gede ya. Jadi teman-teman ikut ketentuan dosen masing-masing, karena biasanya dosen punya ketentuannya masing-masing. Di sini aku coba pakai yang sesuai yang diajarin dosen aku ya. Jadi kita pakai yang ini, yang lebih besar, yang terbesar. Oke, kita udah dapat nih. Ini yang paling mendekati sama 0,45. Kita tarik nih ke sebelah kiri. Dapat angkanya itu di urutan 1,6. Oke, kita tarik juga ke atas. Kita dapat angka berapa di atas ini ya, Bet? Kita dapat angka berapa nih di atas nih? Kita tarik ke atas, ternyata kita dapat angkanya tuh 0,05. Ya, kita gabungin aja nih. 1,6 digabungin sama 0,05. Nanti dapat hasilnya 1,65. Gitu. Kalau teman-teman bingung, jumlahin aja nih. 1,6 ditambah 0,05. Nanti dapat hasilnya 1,65. Gitu. Jadi kita cari yang paling mendekati sama yang udah kita hitung di sini ya. Yang udah kita hitung Z alfanya. Oke. Next, kita udah dapat Z alfanya. Kita masuk ke step yang ketiga, di mana step yang ketiga kita bakal menghitung Z hitung. Atau Z nolnya ya. Untuk rumusnya kayak gini. P topi 1 dikurang P topi 2 min P1 dikurang P2 per akar P topi 1 dikali dalam kurung 1 min P topi 1 per N1 ditambah P topi 2 dikali dalam kurung 1 min P topi 2 per N2. Oke, rumusnya kayak gini. Kita bisa coba masukin pelan-pelan nih ke dalam rumusnya. Untuk P topinya, P topi tadi yang ada di atas nih teman-teman. Yang tadi udah kita hitung di soal A. P topi kan kita udah hitung ya.
proporsinya, yaitu yang ini. Nah, kita masukin ke dalam rumusnya. Di sini P topi 1 dulu. P topi 1-nya berapa? 0,125. P topi 2-nya 0,09. Kita masukin 0,125 dikurang 0,09 min. Nah, teman-teman nggak usah pusingin. P1 min P2 itu berapa? Pokoknya ini 0. Ini angkanya 0. Ya, karena kan nggak ada juga nih di soal, nggak diketahui berapa sih nilai dari P1 dan P2-nya. Jadi ini akan selalu 0. Lanjut per, kita masukin juga nih, tadi P topi 1-nya 0,125 dalam kurung 1 dikurang P topi 1, P topi 1-nya 0,125 per N1. N1-nya itu dapat dari mana? Nih, tadi kita udah catat juga. Jadi N itu adalah jumlah sampel. Nah, jumlah sampel untuk kondisi 1 atau kondisi saat ini adalah 200 ya. Jadi per 200. Oke, next. Di sebelah sini rumusnya P topi 2. P topi 2-nya itu 0,09 dalam kurung 1 min 0,09 karena rumusnya P topi 2 ya, 1 min P topi 2 per 100. 100-nya dapat dari mana? Nih, kita udah cek tadi N2-nya itu 100. N itu jumlah sampel. Nah, 2 ini kita lambangin sama kondisi yang ada di lokasi XYZ. Dia bilang sampelnya 100. Jadi kita masukin ke rumusnya 100. Nah, nanti teman-teman coba hitung di kalkulator. Nanti bakal dapat hasilnya itu 0,95. Nah, step 1, 2, 3 udah selesai. Step yang keempat, seperti biasa, kesimpulan. Di sini dia minta pakai dua pendekatan. Yang pertama, p-value sama critical value. Di sini aku pakai critical value dulu nih. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kita tuh perlu cek juga HA-nya, plus atau minus buat nentuin gambar grafik. Nah, grafik yang aku maksud itu grafik dari critical value-nya. Nah, di sini kita udah cek ya, HA kita tuh lebih dari itu positif. Berarti nanti kita pakai angkanya itu yang ada di sebelah kanan, teman-teman. Iya. 1,65 dapat dari mana? Dapat dari step 2. Oke, karena dia positif, tadi HA-nya positif, kita taruh di sebelah kanan untuk Z alfanya. 1,65. Terus kita arsir, dan kita cek Z hitung kita itu yang ada di step 3 ini masuknya ke daerah yang arsir atau enggak sih. Ternyata kan batasnya kan 1,65. Ini tuh masih lebih kecil daripada 1,65. Jadi masuknya masih di bagian yang nggak diarsir ya teman-teman ya. Gitu. Nah, ini aku juga ada kasih gambaran. Misalkan tadi HA-nya itu dia negatif. Jadi misalnya nanti kalau ada soal P1 kurang dari P2, berarti kan HA-nya negatif nih. Kalau HA-nya negatif, nanti grafiknya nggak kayak gini. Karena dia negatif, kita taruh nilai Z alfanya itu di sebelah kiri ya teman-teman ya. Jadi minus 1,65 gitu. Tapi ini misalkan aja, untuk soal yang sekarang dia positif ya. Jadi pakai yang ini. Oke, next kita bakal coba pendekatan dari p-value-nya. P-value dapat dari mana? Kita scroll ke tabel Z lagi ya. Carinya itu pakai Z hitung. Tadi Z hitung kita itu adalah 0,95. Nah, kita cek nih. 0,95 itu di mana sih posisinya ya? Kita coba cek 0,9 di sini. 5-nya kita cek, kita tarik ke sebelah kanan sampai di baris atau di urutan yang 0,05. Nah, kita dapat perpotongannya itu di sini. Jadi dapat angkanya 0,3289. Oke, aku ulang ya. Cara dapat p-value dapat dari Z0. Z0 itu yang kita hitung di step ke-3. Tadi kita dapat Z0-nya itu 0,95. Kita baca di tabel Z-nya. Cara bacanya gimana? Ini angka yang depan ini 0,9. Dua angka yang depan ini 0,9 ini kita cek di bagian yang ada di sini teman-teman. Yang ke bawah ya. Kita cek nih 0,9 ada di sini.
Terus kita juga punya angka yang ketiga nih, angkanya tuh jadi 0,05 ya. 0,05, kita cek nih 0,05 tuh di mana? Di sini. Nah, titik ini depannya ada 0 ya, guys. Jadi di depan titik ini dia ada 0, jadi 0,05. Kita tarik sampai ketemu tadi si 0,9. Oke, kita dapatnya di sini sebesar 0,3289. Oke, next kita bisa cari p-value-nya. Caranya itu 0,5, ini emang rumusnya. Emang 0,5 ya. 0,5 dikurang sama angka yang udah kita cari, udah kita baca dari tabel Z tadi. Dapat hasilnya 0,1711. Nah, kalau nanti kondisinya teman-teman dapat soal yang dua arah, 0,1711-nya ini dikali 2 ya. Jadi sama kasusnya kayak yang di soal nomor 1. Nih, kalau satu arah dikali 1, kalau dua arah nanti dikali 2 p-value-nya. Tapi kondisinya di sini kan kita satu arah ya. Jadi kita kali 1, hasilnya tetap 0,1711. Kita bandingkan sama alfa kita. Alfa kita tadi kita dapat 5%, kita jadiin desimal jadi 0,05. Ternyata lebih gede si p-value-nya. Jadi si HO-nya itu nggak ditolak. Kita bisa bikin kesimpulan. HO tidak ditolak atau HO diterima. Kalau diterima berarti kita ambil kata-katanya dari yang HO ya teman-teman ya. Kalau HO diterima, kita ambil kata-kata dari HO-nya. Berarti kita akan pakai yang kurang dari sama dengan. Nih, berarti posisinya ini, posisi gagal bayarnya itu nasabah saat ini lebih kecil atau kurang dari ya, sama dengan nasabah baru dari XYZ dengan tingkat keyakinannya jangan lupa 95%. Oke, gitu. Soal nomor 2 udah selesai nih. Teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau aku masih kecepatan? Oke, kayaknya aman ya. Nanti kalau aku kecepatan, ingetin aja ya, teman-teman. Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, aku bakal lanjut ke soal 3. Soal 3 ini materi ANOVA ya. Nah, tadi kalau di soal 1 rata-rata ini kita pakai tabelnya tabel T. Soal 2 yang beda 2 proporsi kita pakai tabel Z. Nah, kalau di soal ANOVA ini kita bakal pakai tabelnya itu tabel F. Oke, kita baca dulu nih soalnya. PT Sarana Makmur merupakan pengembang untuk pertokoan. Pada tahun 2022 ingin membangun sebuah mall dengan luasnya itu 100.000 meter persegi. Untuk ukuran mall yang besar diharuskan ada daya dukung berupa daya beli dari masyarakat. Oleh sebab itu ada 3 lokasi yang diincar. Nah, ada kawasan kota dari wisata Cibubur, kota Bintaro, dan kota BSD. Nah, survei awal didasarkan pada 5 sampel penduduk yang berpendapatan tinggi di setiap kota. Dan dapat datanya kayak gini. Oke, dia bilang untuk taraf nyatanya itu, kalau taraf nyata ini berarti dia langsung diketahui si alfanya ya. Jadi dia nggak diketahui tingkat keyakinan, langsung taraf nyatanya alfanya sebesar 0,05. Nah, kita disuruh jawab pertanyaannya. Yang A, apakah rata-rata pendapatan dari setiap kota tersebut sama? Nah, teman-teman jangan bingung kalau dapat soal kayak gini. Kita lanjut dulu baca nih, petunjuk, berikan jawaban soal dengan langkah-langkah rinci pengujian hipotesis. Nah, kata kuncinya itu ada di pengujian hipotesis. Seperti yang aku bilang tadi, kalau kita disuruh uji hipotesis, kita bakal pakai yang 4 step ya teman-teman ya. Jadi buat jawab soal A, kita akan pakai 4 step. Oke, step yang pertama sama aja kayak soal tadi-tadi. Kita bakal coba bikin hipotesisnya terlebih dahulu. Oke, hipotesis kita perlu baca soal dengan teliti. Kita baca dulu nih. Soal yang A. Dia bilang, kita tuh disuruh uji apakah rata-rata pendapatan dari setiap kota tersebut sama ya. Sama berarti kalau sama itu kata-kata sama itu sama kayak kata-kata adalah. Jadi kita bakal pakai simbolnya itu sama dengan. Tapi kalau di tabel
tapi kalau di materi ANOVA dan yang soal nomor 4 chi square ini udah pasti dia itu pakai sama dengan ya teman-teman ya. Jadi dia nggak ada yang lebih dari atau kurang dari. Dia langsung pakai aja sama dengan gitu. Teman-teman nggak usah pusingin hipotesisnya. Karena dia selalu dua arah, nggak ada istilah satu arah. Gitu. Oke, di sini ada 3 kategori. Jadi kita pakai lambangnya itu min 1, min 2, dan min 3. Nah, kita mulai dari HO. HO tadi kan kita pakai yang sama dengan ya. Kalau HA nanti kita pakai yang tidak sama dengan. Nah, untuk kata-kata yang ada di sini, teman-teman nggak usah pusingin. Ya, teman-teman ikut aja yang ada di soal. Jadi rata-rata pendapatan dari setiap kota tersebut sama. Nah, lihat juga nih simbolnya. Kalau HO kan sama dengan, berarti sama. Kalau HA-nya tidak sama dengan, berarti nanti di keterangannya juga tidak sama ya. Jangan sama juga gitu. Oke, next. Oke, next. Di step kedua, kita tuh perlu hitung yang namanya, tadi kan kita hitung yang namanya T alpha, Z alpha, karena di sini pakai tabelnya tabel F, berarti kita bakal cari F alpha, gitu. Untuk rumusnya kayak gini. Rumus dari F alfanya, dalam kurung K-1, dalam kurung N-K. Oke. K itu apa? K itu jumlah kelompok yang dibandingin. Jadi kayak kalau di soal ini kasusnya berarti kotanya ya. Karena kan kita mau ngebandingin dari kota satu ke kota lain. Dan di sini ada 3 kota. Berarti K-nya kita pakai 3 gitu. N itu apa? N itu jumlah seluruh datanya. Nah, jadi N itu jumlah angka-angkanya nih, data angkanya. Ada berapa angka? Di sini ada angka-angkanya tuh kita hitung nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya, ini nggak termasuk ya, kan datanya cuma ini aja nih. Nah, setelah kita hitung ternyata ada 15 angka atau 15 data. Jadi N-nya kita pakai N dari 15, angkanya 15. Nah, kita bisa masukin ke rumusnya. F alpha udah diketahui di soal, yaitu 0,05. Dalam kurung K, K-nya tadi jumlah kelompok yang dibandingin, di sini kita ngebandingin 3 kota, jadi 3 min 1. Ya, ini 1 ya. Udah pasti 1. Terus kita buka kurung lagi, N-nya, tadi kita udah hitung, datanya ada 15. 15 min K. K-nya jumlah kelompok yang dibandingin, 3 kota, jadi min 3. Oke, kita bisa hitung nih, yang ada di dalam kurung. Jadi ini 3 min 1 sama dengan 2, terus 15 min 3 sama dengan 12. Yang ini jangan dikali ya teman-teman ya. 2 sama 12-nya jangan dikali. Oke, kita mau cari tahu angka yang di sini tuh berapa sih? Kita baca tabelnya. Nah, kita baca nih tabelnya. Oke, kita mulai cek dari yang ada di atas ini ya teman-teman ya. Di sini kita dapat angkanya tuh 2. Berarti kita fokus ke bagian yang 2 ini. Terus angka sebelahnya kita dapat 12. Kita cek di sebelah sini 12. Jadi kita fokus di 2 dan 12. Tapi kan di sini ada banyak banget angka ya. Jadi kita cari tahu juga nih, angka mana sih yang kita pakai. Kita pakai yang si F alfanya ini. Alfanya kan kita diketahui 0,05. Jadi kita fokus di barisan 12, kolomnya 2, dengan yang alfanya itu 0,05. Jadi kita cari 0,05 berarti ada di sini ya. Oke, jangan pakai yang di sini. Karena ini kan punyanya kolom 1. Kita mau cari yang kolom 2 karena kita dapat hasilnya K kurang 1-nya itu 2 ya. Jadi kita pakai yang ada di sini. Gitu. Oke, kita masukin 3,89. Nanti kalau teman-teman bingung cara bacanya boleh dibilangin ya, nanti aku ulangin lagi. Oke, next. Step ketiga, kita mau cari F hitung ya. Nah, spesial di materi ANOVA ini, cara cari F hitungnya itu agak sedikit ribet. Dia pakai tabel-tabel kayak gini. Rumusnya juga sebagai berikut ya teman-teman ya. Oke, kita scroll lagi ke soalnya.
Nah, buat cari si F hitungnya itu, apa aja sih yang perlu kita cari terlebih dahulu? Nah, yang pertama itu kita perlu cari X bar. Nah, X bar ini, di sini ada 2 X bar. Yang pertama itu X bar 1, yang ini X bar 2 ya. X bar 1 itu kayak biasa, berarti kita cari rata-rata per kotanya atau per kelompoknya. Di sini kelompoknya dibagi jadi kota, berarti kita cari rata-rata per kotanya. Kita jumlahin 39 ditambah 43 ditambah 45 ditambah 35 ditambah 48 sama dengan 210. Oke, karena di sini ada 5 angka, buat cari rata-rata kita bagi sama 5. Oke, dapat X barnya 42. Next, kita ke kota yang kedua, kota Bintaro. Buat cari X barnya berarti 49 ditambah 46 ditambah 44 ditambah 45 ditambah 36, hasilnya 220. Hasilnya 220, kita bagi dengan jumlah angkanya. Jumlah angkanya di sini ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita bagi nih, totalnya 220 bagi 5, dapat X barnya itu sebesar 44. Next, kita ke kota yang ketiga, yaitu kota BSD. Di sini kita jumlahin angka-angkanya 50 ditambah 55 ditambah 51 tambah 53 ditambah 31. Hasilnya 240. Ada 5 angka, kita bagi. 240 dibagi 5. Oke, dapat rata-ratanya itu 48. Oke, setelah cari X bar 1, kita cari X bar 2. X bar 2 itu apa sih? X bar 2 itu kita mau cari rata-rata dari keseluruhan data ini, teman-teman. Kalau tadi kan rata-rata per kota ya, satu-satu kayak gini. Tapi kalau yang X bar 2 ini, dia rata-rata dari seluruh data. Oke, jadi kita jumlahin nih. 39 tambah 43 tambah 45 tambah 35 tambah 48 tambah 49 tambah 46 tambah 44. 45, 36, 50 ditambah 55 ditambah 51 ditambah 53 ditambah 31. Terus dibagi sama jumlah angkanya. Di sini ada 15 angka ya. Atau teman-teman bisa ambil aja nih totalnya, kan kita tadi udah totalin. Diambil aja totalnya, baru dibagi sama 15, karena kita mau cari rata-rata dari 15 angka ini. Nanti dapat hasilnya itu di 44,67. Nah, setelah itu buat cari F hitungnya, kita juga perlu cari tahu standar deviasi dari tiap-tiap kotanya. Berapa sih standar deviasinya? Nah, rumus standar deviasi itu yang tadi ada di atas ya teman-teman ya. Di soal nomor 1 nih. Jadi penjumlahan dari X min X bar pangkat 2 per N min 1. Tapi di sini aku hitungnya tuh nggak manual, aku hitungnya pakai cara yang ada di kalkulator. Jadi aku langsung hitung di kalkulator. Dapat standar deviasinya 5,10 untuk kota wisata. Untuk kota di Bintaro dapatnya 4,85. Untuk kota yang ada di BSD dapatnya 9,7. Gitu. Nah, kalau cara manualnya berarti nanti 39 dikurang X barnya 42 pangkat 2 ditambah 43 dikurang X barnya 42 pangkat 2 sampai 48 baru per N-nya ya teman-teman ya. Gitu. Tapi kalau boleh langsung pakai kalkulator saintifik, mending pakai kalkulator aja langsung, biar nggak makan waktu. Oke. Nah, kita udah tahu informasi terkait X bar, X bar 2, dan standar deviasi. Sekarang kita masukin ke rumus yang ini, rumus mencari si F hitungnya, F0-nya. Oke, nah F0-nya itu ada di sini. Jadi sebelum itu kita harus ngelewatin step-step yang ada di belakangnya nih. Oke, kita mulai dari SSTR dulu ya. SSTR ini N, teman-teman gak usah bingung sama J sama J-nya ini. Gak usah dibaca juga gak apa-apa ya. Jadi N itu jumlah data atau jumlah sampel dalam kurung X bar 1 dikurang X bar 2 tutup kurung pangkat 2. Tadi kita udah cari, jadi kita bisa langsung masukin aja nih. Jadi 5, tadi X barnya untuk kota 1 berapa nih?
Tuh, untuk kota 1 X bar-nya kota wisata 42. Kita Sorry masukin. Ci, potong Ci. Sorry Ci. Oke, Mau kenapa? nanya, untuk yang 5 di SSTR itu fix ya? Yang ini. 5, iya ya, yang itu. Itu jumlah sampelnya. N itu jumlah sampel. Nih, Oh, tuh sampelnya kan ada 5 nih. oh. Kalau yang di bawahnya itu sampel kurang 1. Iya, N kurang Oh, 1. Jadi, oke. sampel kurang 1. Oke, thank you Ci. Oke. Oke, aku lanjut ya. Nah, jadi N itu sampel. Sampelnya di sini ada 5 sampel. Jadi kita masukin 5 dalam kurung, buka kurung, X bar. X bar dari kota 1 tadi 42. Dikurang X bar 2-nya. Untuk X bar 2 sama ya tiap kota ya. 44,67 pangkat 2. Oke, next kita move ke kota yang kedua, kota Bintaro, berarti 5 dalam buka kurung 44 ini X bar dari kota Bintaronya dikurang X bar 2-nya itu 44,67. Oke, untuk X bar bakal sama ya, pokoknya 44,67. Ditambah kota yang ketiga, 5, dapat dari sini N itu sampel, buka kurung 48-nya dapat dari X bar ya, X bar dari kota BSD, yaitu sebesar 48, dikurang sama X bar 2-nya. Ingat, tutup kurung pangkat 2. Jadi teman-teman hitung di kalkulator kayak gini, bakal dapat hasilnya itu 93,33. Oke, kita udah dapat nih SSTR-nya. Sekarang kita ke SSE. Nah, untuk SSE rumusnya itu N-1 dikalikan dengan S. S itu standar deviasi. Oke. Kita mulai masukin ke rumusnya. Berarti di sini N sama dengan sampel. Sampelnya 5 dikurang 1. Standar deviasi dari kota 1 tadi berapa? Nih, standar deviasi dari kota 1 atau kota wisata ini adalah 5,10. Jadi 5,10, ingat ada pangkat 2. Oke, ditambah 5 min 1, ikutin rumusnya, N min 1 ya, jadi 5 minus 1. Nah, standar deviasinya pakai standar deviasi di kota yang kedua, yaitu 4,85. Kita masukin. Selanjutnya di kota yang ketiga, N-1 berarti 5 min 1, standar deviasi dari kota ketiga, yaitu 9,70 atau 9,7. Sama aja ya. Terus di pangkat 2. Nanti teman-teman hitung di kalkulator kayak gini. Bakal dapat hasilnya tuh 574,49. Oke, SSTR udah, SSE udah. Next, kita cari si SST. Nah, SST ini total dari SSTR ditambah SSE ya. Jadi kita bisa langsung totalin aja nih. SSTR-nya 93,33 ditambah dengan 574,49. Dapat SST-nya itu sebesar 667,82. Oke, next. Next, kita mau cari main square-nya nih. Kita mulai dari MSTR ya. Rumus MSTR, SSTR. Nih, pakai yang ada di langkah awal tadi yang kita hitung SSTR. Masukin ke rumus MSTR-nya. Jadi 93,33 per K min 1. Ingat, tadi K itu apa? K itu jumlah kelompok yang dibandingin. Di sini kita ngebandingin 3 kota nih, berarti K-nya 3 ya teman-teman ya. Jadi kita masukin K-1, 3 min 1. Jadi nanti teman-teman hitung di kalkulator, 93,33 per 2, dapat hasilnya itu 46,67. Oke, next kita ke MSE. Kalau MSE ini kita pakai si SSE-nya. SSE-nya tadi kita udah hitung. 574,49 kita masukin ke rumus. 574,49 per N min K. N tadi apa? N tadi jumlah seluruh data. Jadi ada berapa sih angka-angka ini ya? Tadi kita udah hitung angka-angka ini tuh ada totalnya tuh 15 angka. Jadi 15, ingat K-nya, nih N min K. K
K-nya itu kelompok yang kita bandingin. Di sini kita ngebandingin 3 kota. Jadi 15 kurang 3. Nah, ini teman-teman hitung di kalkulator. 574,49 dibagi 12 ya. 15 kurang 3 kan 12. Oke, dapat hasilnya segini. Nah, baru deh kita bisa hitung yang namanya si F hitungnya. F hitungnya rumusnya apa? Rumusnya itu MSTR per MSE. Jadi kita masukin aja nih yang udah kita cari tadi. MSTR-nya berapa? 46,67 per MSE. 47,87. Dapatlah si F hitungnya ini 0,97. Oke. Nah, kita udah selesai nih step ketiga. Step keempat tadi apa? Kesimpulan, ya. Step keempat kita bikin kesimpulannya. Oke, step 4 kita bikin kesimpulan pakai 2 pendekatan juga. Critical dan p-value. Kita mulai dari critical. Nah, kalau soal 1 dan soal 2 tadi, grafiknya kan kayak gini ya. Nah, kayak gini. Tapi khusus untuk ANOVA dan chi-square, yaitu soal 3 dan 4, dia grafiknya berbeda, teman-teman. Jadi grafiknya itu bakal kayak gini. Oke, nah untuk angkanya sama, angka yang jadi pembatas ini bakal kita dapetin, bakal kita comot dari step 2 kita. Nih, step 2 kita tadi kita udah hitung. Dapat hasilnya 3,89. Kita taruhlah di sini. Oke, 3,89. Next, kita mau cari tahu si F hitung kita ini masuk ke bagian arsir atau enggak, ya. Kita dapat si F hitung kita 0,97, lebih kecil daripada 3,89. Berarti dia posisinya sebelum ya, sebelum 3,89. Jadi di daerah yang nggak diarsir. Jadi HO kita tuh nggak ditolak. Kalau F hitungnya di daerah yang nggak diarsir, berarti HO kita tidak ditolak atau diterima. Tapi kalau nanti kita dapat F hitung kita itu 4, ya 4,97, itu kan kita taruhnya berarti di sini ya, sesudah 3. Karena kan 4, habis 3 kan 4. Berarti nanti posisi F hitung kita di sini. Nah, ini kan di daerah yang diarsir ya. Kalau F hitung kita di daerah yang diarsir, berarti HO kita ditolak ya, teman-teman ya. Nah, di sini posisinya HO kita tuh, si F hitung kita tuh di bagian yang nggak diarsir. Jadi HO kita diterima atau HO tidak ditolak. Oke, kita cari pakai p-value juga. Nah, buat p-value, kita itu bakal carinya itu pakai si F hitung. F hitungnya kan 0,97, kita baca nih ke tabel yang ada di tabel F juga nih. Yang ada di sini. Jadi tadi di step 2 kita udah hitung juga. Kalau fokus kita itu ada di urutan kedua dan 12 ya. Jadi kita ingat fokus kita di 2 dan 12. Nah, berarti ada di sini dengan di sini. Yang angkanya tuh berarti yang angka-angka yang ada di sini. 2,81, 3,89, 5,10, 6,93, 12,97 ya. Di baris 2 ini. Lalu di antara angka-angka ini kita tuh cari mana sih yang paling dekat sama F hitung kita. F hitung kita kan 0,97 nih. Nah, dari sini kita udah kelihatan dong, yang paling dekat yang inilah. Soalnya kalau yang ini kan udah makin gede makin jauh dong. Jadi kita highlight nih angka yang 2,81-nya. Nah, kita cek 2,81 ini P-nya berapa sih? P-value-nya ya. Ternyata P-value-nya itu 0,1. Oke, jadi kita udah dapet P-value-nya tuh 0,1. Langsung kita bandingin sama si alfa kita. Ya, alfa kita tadi 5%, jadi 0,05. Jadi 0,1 dibandingin 0,05, berarti lebih gedean si 0,1 ya. Jadi HO kita tidak ditolak. Nih, HO tidak ditolak. Kalau HO nggak ditolak, kita bikin kesimpulannya pakai kata-kata yang ada di HO-nya, teman-teman. Nih, jadi kita pakai kata-kata yang ada di HO, karena HO kita tuh nggak ditolak, berarti diterima. Nah, kalau nanti HO kita ditolak, kita pakai kata-kata kesimpulannya yang ada di HA. Itu ya, berarti kita pakai nih kata-kata kesimpulan HO-nya. Jadi rata-rata pendapatan dari setiap kota itu adalah sama. Dengan tingkat keyakinannya jangan lupa. Kenapa? Ada yang mau nanya?
Oke, kepencet mungkin ya. Oke, berarti di sini tadi jangan lupa ditulis juga dengan tingkat keyakinannya tuh berapa ya. Tingkat keyakinannya 95%. Oke, tadi kan di soal nggak dikasih tahu nih berapa tingkat keyakinannya ya, tapi dikasih tahu alfanya. Jadi berarti kalau alfanya itu 5%, otomatis cara cari tingkat keyakinannya 100 dikurang 5% ya. Dapatlah 95%. Gitu. Nah, untuk p-value kriterianya kayak gini. Kalau dia lebih gede, berarti HO kita tuh nggak ditolak alias diterima. Kalau p-value kita tuh lebih kecil daripada si alpha, berarti ditolak. Kalau sama, ditolak ya teman-teman ya. Gitu. Nah, ini kita baru jawab soal dari soal yang A-nya nih, 3A-nya nih. Masih ada soal 3B-nya. 3B disuruh bikin tabel ANOVA. Nah, untuk tabel ANOVA itu sebenarnya sama nih kayak yang aku tulis nih rumus di sini. Cuma teman-teman tinggal ganti aja nih. Rumus-rumusnya sama angka-angka yang udah kita temuin tadi. Jadi kita masukin nih, SSTR-nya berapa, SSE-nya berapa, yang ini juga dihitung ya. Terus ditotalin, terus ini MSTR, bawahnya MSE, jangan lupa IF hitungnya juga dimasukin. Jadi si tabel ANOVA ini cuman salinan dari rumus ini, tapi versi yang angkanya udah dicari, gitu. Oke, untuk materi ANOVA udah selesai. Ada yang mau ditanyain dulu nggak, teman-teman? Ci, aku mau nanya, berarti itu grafiknya selalu diarsir sebelah kanan ya? Untuk yang ANOVA ya? Iya, betul, Ci. Bentar ya. Iya ya, berarti grafiknya untuk yang ANOVA dan chi-square nanti, yang soal nomor 4, dia selalu gambarnya seperti ini, dan diarsirnya tuh di sebelah kanannya. Oke, Ci. Kan tadi itu mau nanya lagi, Ci. Kan p-value sama dengan alpha kan HO-nya juga ditolak. Berarti kalau critical value-nya kalau sama dengan berarti ditolak juga ya, Ci? Critical value-nya sama dengan ya? Iya, Belum, betul, Ci. belum pernah ada sih soal yang F hitungnya tuh sama atau segaris sama si F alfanya. Jadi ini tuh kriteria ini tuh cuma buat p-value aja guys. Kalau yang ini tuh pasti kalau nggak di daerah arsir ya di daerah yang nggak diarsir. Kayaknya belum pernah, kayak pas-pas di sini tuh belum pernah. Oke, thank you, Ci. Oke, ada lagi yang mau nanya? Sebelum kita lanjut ke chi-square-nya nih. Oke, kalau nggak ada, aku lanjut dulu ya ke chi-square-nya. Nanti kalau tiba-tiba muncul pertanyaan, boleh langsung unmic aja teman-teman. Oke, kita masuk ke chi-square. Oke, di chi-square kita bakal pakai tabelnya juga tabel chi-square-nya ya. Ini aku salah tulis, maksudnya itu tabel X. Oke. Kita langsung ke soalnya aja, teman-teman. Jadi, redaksi majalah Singgalang ini ingin mengetahui apakah ada hubungan pergi merantau dengan kesuksesan orang Minang. Nah, indikator bersifat material. Dari 230 orang responden, diperoleh hasil sebagai berikut. Ini data-datanya nih. Kita diminta bikin hipotesis yang bertujuan menjawab permasalahan di atas. Jadi yang A ini kita cuma disuruh bikin hipotesisnya aja. Jadi jawabannya tuh cuma kayak gini. Ingat, kalau di ANOVA dan di chi-square nggak ada lagi tuh yang namanya lebih dari atau kurang dari. Jadi pokoknya tandanya itu akan selalu sama dengan dan tidak sama dengan. Oke. Nah, buat kata-katanya teman-teman nggak usah pusingin kata-katanya di sini. Pokoknya kalau yang berkaitan dengan HO itu kata-katanya tuh kalau nggak tidak ada hubungan, tidak ada perbedaan. Nah, atau enggak biasanya tuh sama. Nah,
kata-katanya tuh itu aja nih kalau di HO. Nah, kalau di HA berarti kebalikannya ya. Kalau di HO tidak ada hubungan, berarti di HA-nya tuh ada hubungan. Di HO tidak ada perbedaan, berarti di HA-nya ada perbedaan. Kalau di HO-nya sama, berarti di HA-nya tidak sama. Oke. Yang A udah kejawab, A dia cuma minta hipotesis ya. Jadi kita cuma nulis ini aja di jawaban nomor A-nya. Nah, di nomor B dia bilang, gunakan alfanya 5% untuk menguji hipotesis di atas dengan pendekatan critical value dan p-value. Oke, di sini kita disuruh uji hipotesis, berarti pakai 4 step tadi ya teman-teman ya. Step yang pertama kita udah jawab di A, yaitu bikin hipotesisnya. Berarti step 1 udah kelar, kita ke step 2-nya. Step 2, tadi kan di nomor 1, step 2 kita mau hitung yang namanya tuh si T alpha, Z alpha, ya, F alpha. Nah, karena ini chi square, kita pakai tabel X. Berarti kita mau hitung si X alpha-nya tuh berapa. Oke. Nah, rumusnya kayak gini. X, ini tabelnya pokoknya tabel X alpha. Itu kayak bukan pangkat ya teman-teman, kayak simbol aja. Simbol tabelnya tuh. Nih, simbol tabelnya. Kalau tadi kan nggak ada nih. Nah, kalau ini simbol tabelnya doang. Jadi dia bukan pangkat. Oke. Next, rumusnya itu ini I dikurang 1, terus buka kurung lagi, J dikurang 1. Oke, jadi yang depan ini I ya teman-teman ya. Depan ini I, yang belakang ini 1. Oke, nah di mana I itu adalah baris? Kalau teman-teman bingung, baris itu yang mana sih? Baris itu yang ke samping ya teman-teman ya. Baris itu yang ke samping, jadi kayak gini. Nah, ini baris. Nah, J itu apa sih? J itu kolom. Kolomnya itu yang ke bawah. Nih, yang di sini, ke bawah. Oke. Kita bisa langsung masukin. Berarti X alpha, buka kurung, I-nya baris, kita punya 2 baris ya. Antara merantau dan tidak merantau. 2 min 1, J-nya kolom, kita punya 3 kolom. Antara kolom tidak sukses, kolom cukup sukses, dan kolom sukses. Itu 3 ya. Jadi 3 min 1. Oke, kita masukin nih. 2 min 1 sama dengan 1, 3 min 1 sama dengan 2. Oke, ini beda kayak yang si ANOVA tadi. Kalau si ANOVA kan nggak boleh ya dikali ya. Nih si ANOVA nggak boleh dikali. Tapi kalau si chi square, kita kali nih teman-teman. Kita kali angka dalam kurungnya. Jadi 1 kali 2. Nanti dapatnya X alfanya 0,05 dan kurungnya jadi 2. 1 kali 2, 2. Oke. Sekarang kita coba cari nilainya. Kita scroll, kita pakai tabel X ini ya. Tabel chi square. 2 itu square teman-teman, bukan pangkat ya sekali lagi. Oke. Nah, kita fokus ke bagian yang X 0,05. Oke. Karena di sini diketahui si alfa kita tuh 5%. Di 0,05. Kita fokus di chi square yang 0,05. Nah, ini kan titik ya. Oke, titik 1. Pokoknya di depan titik tuh ada nolnya, teman-teman ya. Kita mau cari yang 0,05. Berarti yang ini dong. Ini kan 0 depannya titik 05. Oke, kita fokus ke bagian sini. Kita fokus ke bagian sini ya, yang chi square-nya 0,05. Tadi kita udah dapat juga angkanya tuh 2. Jadi kita tuh maksudnya, kita fokusnya di chi square yang 0,05 dengan kolomnya itu yang 2. Jadi urutan yang kedua, kita tarik sampai nemu titik potongnya sama yang si alfa kita. Si 0,05. Nah, kita ketemu di sini ya teman-teman ya. Nih, kalau ditarik garis ke atas ketemu alfa kita, kalau ditarik garis ke kiri ketemu kolom kita, kolom 2. Dapat dari sini 2-nya. Oke, jadi kita masukin si chi square alfa kita itu 5,991. Gitu. Oke, next. Kita udah dapat nih
si angka chi-square alfanya. Step ketiga sama kayak yang tadi, berarti kita mau cari si X hitungnya ya teman-teman ya. Nah, spesial di chi-square ini sebenarnya nggak susah, tapi lumayan ribet. Oke, kita mulai dari X hitungnya tuh ada step-stepnya. Kita mulai dari step yang 1. Step 1 kita perlu cari yang namanya EIJ. Nah, sebelum itu rumus X hitungnya tuh kayak gini teman-teman. Jadi rumusnya FIJ dikurang EIJ per EIJ ya teman-teman ya. Jangan lupa pangkat 2-nya. Maka dari itu kita perlu cari dulu berapa sih EIJ-nya supaya bisa hitung, supaya bisa masukin ke rumus si X hitungnya. Nah, cara cari EIJ itu berapa? Rumusnya tuh kayak gini. Row total dikali kolom total per N. Oke, mungkin bingung kalau dijelasin pakai rumus doang, kita langsung aja masuk ke soalnya. Nah, nanti teman-teman tuh tinggal salin aja datanya. Disalin dulu datanya ya, sama persis. Pokoknya, kayak anggap ini angka-angka ini belum ada, sama persis ya, jadi kita cuma sampai sini. Nah, setelah kita udah salin si data-datanya ini, kita bikin totalannya. Mulai dari totalan yang bawah dulu. Total yang bawah ini berarti kita totalin kolom merantau berapa dan kolom tidak merantau berapa ya. Kita mulai dari yang merantau, 10 ditambah 50 ditambah 100, totalnya 160. Lalu yang tidak merantau, totalnya itu 40 ditambah 10 ditambah 20, dapat totalnya 70. Oke, udah dapat total bawahnya. Kita juga cari total sampingnya atau total kolomnya. Ya, kalau total samping berarti kita totalinnya juga ke samping ya. Tadi kalau total bawah kan kita totalinnya ke bawah. Total samping kita totalinnya ke samping. Jadi 10 ditambah 40, 50. 50 ditambah 10, 60. 100 ditambah 20, 120. Nah, angka yang di ujung ini teman-teman bisa dapat dengan jumlahin aja total yang di samping atau jumlahin aja total yang di bawah, karena hasilnya juga bakal sama. Dan angka ini tuh harus sama dengan angka yang ini, yang ada di soal. Ya, gitu. Oke, kita udah selesai cari total-totalnya. Ini baru total, belum EIJ. Sekarang kita mau cari si EIJ-nya ini berapa sih? Oke, aku mulai pelan-pelan ya jelasinnya. Jadi teman-teman, di setiap angka ini, di setiap data ini, dia bakal punya satu EIJ. Di sini kita punya 6 angka ya, atau 6 data, berarti bakal ada 6 hitungan EIJ. Oke, supaya lebih gampang, taruh aja EIJ-nya itu di samping sini, ya, ditaruh dalam kurung. Cara cari EIJ gimana? Oke, kita mulai dari yang kategori merantau dan tidak sukses. Di sini dapat angkanya itu kan 10 ya. Cara buat cari EIJ-nya itu berapa? Kita pakai total ke bawah. Total ke bawah 160 dikali tarik ke samping, totalnya 50. Jadi 160 dikali 50 per N. N ini apa? N ini total ujung bawah kanan atau di sini. Ya. Jadi 160 dikali 50 per 230. Dapat hasilnya 34,78. Oke. Oke, next kita coba mau cari EIJ dari si 40 ini, kategori tidak merantau dan tidak sukses. Oke, caranya gimana? Kita tarik totalan bawahnya 70. Kita kalikan dengan totalan sampingnya 50, berarti 70 dikali 50 per N. N total ujung bawah kanan. Ini. Jadi 70 dikali 50 per 230. Oke. Nanti kalau ada yang mau nanya, boleh langsung unmute aja ya. Ini aku coba contohin lagi. Untuk kategori merantau dan cukup sukses. Kita tarik ke bawah buat lihat totalannya. Totalannya 160. Kita tarik ke samping buat lihat total sampingnya, yaitu 60. Berarti 160 dikali dengan 60 per N. N total ujung bawah kanan. Jadi 60 dikali 160 per 230. Nanti dapat hasilnya 41,78.
9,74. Oke, next kita mau coba cari yang merantau dan sukses. Kita tarik ke bawah, dapat totalan bawahnya 160. Kita tarik ke samping, dapat total sampingnya 120. Kita masukin ke rumus. 160 dikali 120 per N. N-nya total ujung bawah kanan 230. Oke, itu ya. Oke, coba satu kali lagi nih aku jelasin lagi untuk kategori yang tidak merantau dan sukses. Nih, angka 20-nya kan ada di sini nih. Kita tarik ke bawah buat cek totalan bawahnya berapa. Totalan bawahnya 70. Kita tarik ke samping buat cek totalan sampingnya 120. Dua totalan ini kita kaliin, jadi 70 dikali 120 per N. Ingat, N-nya total ujung bawah kanan yang ada di sini. Jadi 70 dikali 120 per 230. Gitu. Nanti dapat hasilnya 36,52. Oke, untuk EIJ teman-teman udah paham atau ada yang mau ditanyain nggak? Kalau ada nanti boleh langsung unmute aja ya. Gimana, aman? Aman, Ci. Oke, makasih. Oke, next kita udah dapat si EIJ-nya. Kita bisa masuk ke rumus X hitungnya. Nah, rumus X hitungnya FIJ. FIJ itu apa? FIJ itu data-datanya nih, angka-angka data-datanya. Jadi kita nggak perlu cari FIJ. Jadi FIJ-nya itu 10, 50, 100, 40, 10, dan 20. Nah, kita coba masukin ke rumusnya ya teman-teman ya. Tadi rumusnya FIJ, berarti data yang pertama. Oke, data yang pertama yaitu data merantau dan tidak suksesnya dapat di angka 10. Kita masukin FIJ-nya 10, min EIJ. EIJ-nya itu angka yang ada di samping 10 ini ya. Jadi 34,78 pangkat 2 per EIJ, sesuai dengan rumus. Per EIJ. Oke. Next, kita tambah lagi. Untuk data yang kedua, teman-teman boleh ke bawah atau ke samping. Di sini aku ke samping ya. Jadi aku pakai data keduanya itu yang 40. Nah, 40 dikurang EIJ-nya berapa? Nah, EIJ si 40 ini 15,22. Nih, makanya aku suruh teman-teman taruhnya itu di samping angka datanya, biar nggak bingung gitu buat lihatnya ya. Jadi di sini EIJ 40 itu 15,22, jadi 40 minus 15,22 pangkat 2 per EIJ-nya dari 40, 15,22. Next, data yang ketiga aku pakai yang ini, yaitu 50 minus EIJ 50 berapa? 41,74 pangkat 2 per EIJ-nya ya. EIJ-nya juga masih EIJ dari 50, yaitu 41,74. Oke, ditambah data yang keempat, 10 minus EIJ dari 10 berapa? EIJ dari 10 itu 18,26 pangkat 2 per EIJ. Ya, EIJ-nya masih EIJ dari 10, yaitu 18,26. Begitu seterusnya sampai semua data ada. Jadi pokoknya ada 6 hitungan di sini karena kita punya 6 data. Oke. Setelah itu teman-teman bisa coba hitung di kalkulator. Nanti bakal dapat angka dari X hitungnya itu sebesar 74,11. Gitu. Nah, step 1, 2, 3 udah kelar. Kita udah bisa bikin yang namanya itu kesimpulan. Nih, kayak yang aku bilang, kalau di ANOVA dan Chi-square, dia itu critical value-nya itu beda ya teman-teman ya. Dia critical value-nya itu grafiknya kayak gini. Kalau yang tadi kan dia kayak ada 2 garis itu kan dan di tengah-tengah. Nah, ini kita cuma ambil yang sebelah kanannya aja. Nah, di sini seperti biasa kita bakal pakai angka yang ada di step 2. Step 2 tadi hitung Chi-square alfanya. Nih, kita dapat di 5,991. Kita tarik di sini, kita taruh angkanya 5,991. Nah, kita mau cari si X hitung kita ini ada di daerah arsir atau ada daerah yang nggak diarsir nih. Nah, X kita kan gede angkanya ya, di 74,11. Berarti udah lewat atau lebih besar daripada si X alfanya dong. Berarti dia posisinya sesudah si X alfa. Berarti di sini dia bakal kena daerah yang diarsir. Kalau kena daerah yang diarsir,
Berarti HO kita ditolak ya teman-teman ya. Oke, next kita pakai pendekatan si p-value-nya. Nah, buat cari p-value-nya, kita lihat urutan kedua nih. Angka 2 dapat dari mana? Dari step 2 ya. Di step 2 yang ini, kita coba baca tabelnya lagi. Tabelnya pakai tabel chi-square. Oke, sesuai dengan materinya. Nah, kita fokus ke angka 2 yang dapat dari step 2 tadi, dan cari yang paling mendekati sama si 74,11 atau X hitung kita. Nah, kita fokus di baris yang kedua sini, berarti angka-angkanya tuh angka-angka yang ada di baris 2. Kita fokus buat cari yang paling dekat sama 74,11. Nah, nggak mungkin dong. Ada yang mau nanya? Kepencet kali ya? Oke. Maaf Kak, kepencet. Nggak apa-apa. Oke, next. Oke, kita mau cek nih, p-value-nya tuh berapa. Kita lihat urutannya kedua ya. 2 dapat dari step 2 tadi, dan kita mau cari nih, di baris 2 ini, angka-angka di baris 2 ini, mana sih yang paling dekat sama si X hitung kita. X hitung kita tadi di step yang ke-3, kita dapat di 74,11. Oke, kita cari nih dari angka-angka sini, mana nih yang paling dekat sama si 74,11. Gak mungkin dong kita pakai angka yang ini kan. Ini masih kecil banget. Kita cek nih. Kita cek sampai nemu yang paling gede, yang paling dekat. Ya. Nah, tapi tabelnya cuma mentok di sini. Berarti yang paling dekat asumsinya yang ini dong. Teman-teman ya. Jadi kita pakai angka yang 9,210 ini untuk cari yang paling dekat sama 74. Karena nggak ada lagi nih yang di sini-sini. Kalau yang di sini-sini ya kita cek lagi tuh. Oke. Nah, jadi posisinya di sini yang paling dekat sama 74,11. Mau cari p-value-nya, kita tinggal tarik ke atas. Nah, kita bakal pakai angka yang ada di sini buat p-value-nya. Nah, di sini tuh kan angkanya titik 0, 10 ya. Yang aku bilang, di depan titik itu ada 0. Jadi p-value kita itu 0,010. Oke. Dapat dari yang paling mendekati dari 74,11. Nah, mentoknya di sini. Mentok di sini berarti kita tarik ke atas, berarti p-value kita 0,010. Nah, kita cek nih, kita bandingin si p-value kita itu lebih kecil atau lebih gede sih sama alfa kita. Alfa kita tadi 5% ya, jadi 0,05. Nah, ternyata si 0,010 ini lebih kecil daripada si 0,05 ya. Berarti HO kita tuh ditolak. Oke. Nah, kita bisa bikin kesimpulan. Kalau HO ditolak, berarti kita nggak bisa pakai kata-kata yang ada di HO ya, teman-teman ya. Jadi kita pakai kata-kata dari hipotesis yang ada di hipotesis yang HA-nya. Berarti kita pakai kata-kata ada hubungan. Oke, bikin kesimpulannya berarti HO ditolak. Jadi, ada hubungan pergi merantau dengan kesuksesan orang Minang dengan tingkat keyakinan 95%. Itu. Materi kita udah selesai nih. Udah kejawab 4 soal. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Halo, Ci. Ya, halo. Halo, Ci.
Eh, aku mau nanya dong, suara aku Boleh. kedengeran gak ya? Kedengeran kok. Aku mau nanya dong, tadi pas soal satu sama soal 2 di note Cici bilang kalau misalnya kita pakai tabel T kalau misalnya standar deviasi kan nggak diketahui. Terus tabel Z kalau misalnya standar deviasinya diketahui. Terus ini ada hubungannya nggak sama soal 2? Soalnya kan ini rumusnya pakai Z, tapi aku lihat soalnya tuh nggak ada standar deviasinya, aku bingung di situnya sih. Kira-kira gimana cara lihatnya ya, Ci? Oh, oke oke. Notes yang ini ya. Iya, Ci. Notes ini tuh cuman berlaku buat soal nomor 1 aja, teman-teman. Jadi kita cek nih di nomor 1 tuh ada nggak keterangan standar deviasinya. Kalau ada pakai yang T, kalau nggak ada pakai yang Z. Nah, kalau yang soal nomor 2 itu nggak berlaku notes-nya. Jadi soal nomor 2 itu kita pakai si Z, tabel Z. Gitu. Oh, Ci, jadi kalau soal yang nomor 2 itu selalu Z ya? Iya, betul. Oh, kasih ya, Ci. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Aman, Ci. Berarti kalau diketahui standar deviasinya, dia di soal udah langsung diketahui gitu ya, Ci? Nggak usah kita cari-cari lagi. Iya, betul. Jadi di soal langsung diketahui. Tapi kalau UTS, nggak mungkin lah ya diketahui kan. Jadi kalau di UTS ya otomatis pakai tabel T deh. Ya kan kalau diketahui terlalu gampang. Oke, Ci. Paling itu, Ci, tabel ANOVA berarti kita harus hafal sendiri ya, Ci, akun-akunnya. Kan kalau rumusnya dikasih. Kalau tabel ANOVA kita buat sendiri ya. Ntar ya aku cek di bagian rumusan. Hmm, kalau di soal, kalau di rumus ini ya, nanti rumusnya bakal dikasih. Ada nih terkait perhitungan SSTR-nya, SSE-nya, MSTR, MSE. Nah, mungkin teman-teman itu yang perlu dihafalin letaknya aja. Jadi letak SSTR-nya itu di mana gitu. SSE-nya di mana gitu. Karena ada rumusnya di sini. Oke, thank you, Ci. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin teman-teman yang mau nanya? Aku Ci, Ya, boleh. yang beda 2 proporsi itu, setahu aku itu nggak ada tabel T ya, Ci? Itu selalu tabel Z, ya kan? Kecuali Iya, beda 2 betul. rata-rata. Ya, betul-betul. Oke. Makasih, Ci. Oke. Ada lagi yang mau nanya?
Sudah aman, Ci. Oke. Ci nanti soalnya dikirim nggak ya? Nanti bakal ada link Google Drive-nya ya. Oke, jadi kayaknya udah pada aman ya. Gimana Natania? Oke, Ci. Thank you ya, Ci. Mungkin sekarang kita boleh dokumentasi dulu. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau on cam, boleh tolong on cam sebentar ya. Oke, izin screenshot ya teman-teman. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Makasih banyak Ci Stefani yang udah sempetin waktunya hari ini untuk ngajar mentoring di Status 2. Buat teman-teman jangan lupa nanti untuk isi absen juga ya. Mungkin udah boleh leave. Makasih, Ci. Ya, sama-sama. Makasih, Thank you, Ci. Thank Ya, you, Kak. sama-sama. Oke. Ci,